Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Beberapa minggu lalu, gue mendapatkan saweria dari Bang Zakir yang minta gue untuk ngasih rekomendasi anime lawas yang enak ditonton sambil kerja. Jadi di konten kali ini, gue akan ngasih beberapa judul anime lawas yang menurut gue asik untuk ditonton. Tapi sebelum mulai, mari kita satukan persepsi dulu, apa sih definisi anime lawas menurut kalian? Kalau menurut gue, anime di bawah tahun 2013 sudah tergolong lawas. Mungkin di kepala kita, kalau dengar kata lawas, pasti langsung kepikiran dengan anime-anime jadul di tahun 2000 ke bawah. Tapi sadar nggak sih? Anime tahun 2010-an itu sudah 10 tahun yang lalu loh. Bukannya itu sudah termasuk lawas? Nah, terserah kalian mau setuju atau tidak, tapi gue pribadi menganggap anime 2013 ke bawah sudah tergolong anime lama alias lawas. Lalu, kira-kira menurut kalian, apa maksud dari kata enak ditonton sambil kerja? Kalau menurut gua, orang yang bekerja pasti capek dan pusing karena harus kerja seharian. Jadi ketika mereka mencari hiburan, maka hiburan yang enak untuk dinikmati adalah tipe hiburan yang ringan dan santai. Minim dengan konflik, drama yang gak terlalu berat, dan bukan anime misteri yang ngebuat kita ikutan mikir. Nah, dengan semua pertimbangan itu, gua akan kasih beberapa judul anime yang menurut gua bagus dan ringan untuk dinikmati. So, langsung aja, mari kita mulai. Kalau bicara anime lawas dan ringan, maka rekomendasi pertama gua akan jatuh ke anime City Hunter. Konsep anime ini mirip-mirip seperti Gintama dan Skate Dance, di mana sang MC ngebuat sebuah wadah untuk menerima permintaan orang-orang. Nah, City Hunter kurang lebih ceritanya seperti itu, cuma ruang lingkup City Hunter adalah satu kota dan mayoritas permintaan yang masuk selalu ada hubungannya dengan kriminal. MC-nya pun bisa dibilang cukup lucu, makanya ada genre komedi di anime ini. Selain itu, Ryo adalah tipikal karakter pria yang selalu tertarik dengan wanita cantik. Jadi buat kalian yang pengen sesekali terhibur dengan fanservice, pasti bakalan nyaman nonton anime ini. Tapi seingat gua, fanservice-nya nggak terlalu berlebihan, dan ini yang ngebuat animenya bagus. Kadang kalau fanservice terlalu berlebihan, jatuhnya anime itu hanya ngejual dada sama paha doang. Dulu gua nonton anime ini tuh masih di Animax, tapi gua nggak tahu sekarang nonton legalnya di mana. Oh iya, yang gue maksud di sini adalah City Hunter versi anime yang jadul ya, bukan yang versi live action ataupun yang baru. Next, rekomendasi kedua dari gue adalah NHK Yokoso. Mau nonton anime jadul dengan cerita yang random? Coba nonton NHK Yokoso. Di sini MC kita terjebak dalam gaya hidup menyendiri yang disebut hikikomori. Karena hal ini, dia pun menyalakan stasiun TV bernama NHK sebagai dalang yang ngebuat hidupnya berakhir seperti ini. Di sini, MC-nya bisa dibilang cukup halu karena merasa dirinya menjadi incaran organisasi rahasia. Kalau kalian suka anime psikologikal, mungkin aja kalian bakalan suka anime ini. Tapi sebagai penawar dari semua kehaluan itu, MC kita nanti akan ketemu seseorang perempuan yang akan menambah genre romance ke dalamnya. Jadi kita bakal ngelihat bagaimana caranya seorang pria pengangguran tukang halu yang mencoba mengubah hidupnya dan mendekati seorang perempuan. Di sini juga ada genre komedinya, jadi kalian gak bakal capek-capek amat dengan kehaluan si MC-nya. Lanjut, kali ini adalah salah satu anime slice of life lawas yang paling gua sukai, yaitu Minamike. Sesuai judulnya, anime ini bercerita tentang keluarga Minami yang beranggotakan 3 orang, yaitu Chiaki, Kana, dan Haruka. Gak banyak yang bisa gua jelasin, tapi intinya, kalau kalian suka anime komedi yang penuh dengan bacotan, gua yakin kalian bakalan suka ini. Di sini juga ada romansnya, tapi romansnya ketutup sama komedi dan salah paham. Sampai pada titik, lu bakalan kasihan sama beberapa karakter laki-lakinya karena dicuekin terus. Anime ini juga punya 4 season, jadi enak banget buat kalian yang pengen nonton anime panjang untuk dimaratonin. Next, rekomendasi selanjutnya adalah Azumanga Daioh. Kalau banyak orang yang bilang anime komedi terbaik menurut mereka adalah Nichijou, Konosuba, atau Gintama, maka menurut gua, anime komedi terbaik yang pernah gua tonton adalah Azumanga Daioh. Mungkin beberapa dari kalian pernah nonton cuplikan boneka kucing yang terbang sambil ngomong, "Hello everyone." Halo everyone. Nah, cuplikan ini berasal dari salah satu episode Azumanga Daioh. Anime ini bercerita tentang satu kelas yang isinya orang-orang random dan semuanya lucu. Karakter favorit gua dan yang paling lucu di Azumanga Daioh adalah Osaka. Ini karakter lucu banget, Pak. Nama aslinya tuh sebenarnya Ayumu, tapi dia dipanggil sama teman-teman sekelasnya Osaka. Nah, nanti ada satu scene di mana mereka naik kelas, tapi Ayumu nangis karena namanya tidak ada. Tapi setelah dicek ulang, ternyata namanya ditulis Osaka. Belum lagi scene ketika mereka liburan, dan si Osaka pegang pisau, atau scene ketika Yukari Sensei bawa mobil dan ngebuat Chiyo trauma. Ada banyak banget scene bagus dan memorable di anime ini. Pokoknya kalau kalian pengen nonton anime lawas dan komedi, nonton ini aja deh. Lanjut, anime berikutnya yang gue rekomendasikan adalah Zero no Tsukaima. Sama dengan Minamike, anime ini juga punya 4 season.
Anime ini bercerita tentang si MC yang terpanggil ke dunia lain akibat ritual pemanggilan yang dilakukan oleh salah satu murid di sekolah sihir. Ya, bisa kalian anggap ini sebagai anime isekai. Apa bagusnya anime ini? Anime ini bisa dibilang cukup ringan, jadi bakalan enak untuk kalian tonton sambil kerja. Ceritanya pun gak ribet-ribet amat, tapi di beberapa titik akan cukup berat ke romansnya. But overall, menurut gua anime ini cukup menyenangkan untuk ditonton sampai habis. Dulu gua nonton anime ini tuh masih ongoing di season 3 dan gua ngikutin sampai ke season 4-nya. Jadi ya, salah satu anime jadul yang cukup memorable lah buat gua. Next, anime berikutnya adalah Dog Days. Konsep ceritanya kurang lebih mirip-mirip Zero no Tsukaima. Jadi kalau kalian suka dengan Zero no Tsukaima, gue cukup yakin kalian bakalan suka dengan Dog Days. Cuma bedanya, MC di Dog Days bisa dibilang overpower. Dog Days juga bagus buat kalian yang pengen nikmatin cerita kerajaan tanpa harus tersiksa dengan drama dan perang antar kerajaan. Karena perang di anime ini dikemas dalam bentuk permainan berskala besar seperti Benteng Takeshi. Ya, bener, ceritanya rada aneh, tapi itu juga yang ngebuat animenya enak untuk ditonton. Tapi mungkin untuk sebagian besar penonton yang sudah dewasa akan kurang suka dengan logik cerita yang cukup aneh di anime ini. Rekomendasi selanjutnya adalah Tsubasa Chronicles. Gimana bilangnya ya, anime ini punya unsur drama, tapi lebih banyak bagian serunya daripada nyeseknya. Ceritanya tentang teman masa kecil si MC yang terkena bala, dan seluruh ingatan perempuan itu tersebar ke berbagai dimensi. Merasa bertanggung jawab, MC kita akan pergi berpetualang ke berbagai macam dimensi untuk mencari serpihan memori. Nah, yang menarik, semenjak MCU masuk ke PS4, konsep multiverse sudah mulai ramai dibicarakan lagi. Nah, anime ini bisa dibilang menggunakan konsep multiverse, di mana semua karakternya sama tapi berbeda peran dan sifat di dimensi yang lain. Kalau misalnya ada karakter bernama Yanto dengan pekerjaan sebagai satpam di dimensi A, maka di dimensi B si Yanto bisa jadi pembalap, dan dimensi C si Yanto bisa jadi presiden, dan seterusnya. Di satu sisi kalian mungkin akan bosan dengan karakter yang itu-itu aja, tapi di sisi lain kalian akan penasaran seperti apa sosok Yanto yang akan kalian temukan di dimensi lain. Dan rekomendasi selanjutnya adalah GTO atau Great Teacher Onizuka. Kalau kalian suka nonton anime Denpa Kyoshi dan Ansatsu Kyoshitsu, di mana fokus anime itu bercerita tentang hubungan guru dan murid, maka gue yakin kalian bisa jatuh hati dengan anime ini, yaitu Great Teacher Onizuka. Anime ini bercerita tentang pria mantan preman yang diminta untuk menjadi guru di sebuah kelas yang penuh dengan murid-murid bermasalah. Ketika pertama kali nonton, gue merasa kalau GTO akan berisi cerita yang cukup dewasa karena vibe ceritanya sangat dekat dengan preman dan dunia malam. Tapi ternyata feel ini hanya terasa di bagian awal, dan setelah itu ceritanya jadi sangat menarik untuk diikuti. Ya intinya, kalau kalian suka tipe cerita di mana seorang guru perlahan-lahan mengubah sifat setiap muridnya menjadi lebih baik, maka Great Teacher Onizuka bakalan jadi top rekomendasi gua. Ceritanya pun gak bakal bikin kalian stres, dan sepertinya cukup asik untuk ditonton di saat santai. Episodenya juga cukup banyak, jadi kalian bisa maraton untuk waktu yang cukup panjang. Rekomendasi berikutnya adalah Kino no Tabi. Kino no Tabi yang gue maksud di sini adalah Kino no Tabi original dan bukan Kino no Tabi Beautiful Worlds. Kalau disuruh pilih, gue akan bilang Kino no Tabi original jauh lebih bagus. Anime ini bercerita tentang MC kita yang berpetualang mengelilingi dunia sambil ditemani motor yang bisa ngomong. Nah, kalau kalian suka tipe cerita kayak Majo no Tabi-Tabi, di mana si MC berpetualang dari satu kota ke kota lain, maka gue jamin kalian pasti akan suka dengan Kino no Tabi. Kalau menurut gua, Kino no Tabi Beautiful World lebih bisa dinikmati kalau kalian mencari cerita yang santai dengan gambar yang cantik. Sedangkan Kino no Tabi original lebih bisa dinikmati kalau kalian mencari cerita dengan feel yang cukup gelap. Hal ini bisa terjadi karena Kino no Tabi original adalah anime lama, jadi gambarnya bisa dibilang kelihatan gelap dan masih menggunakan pendekatan khas anime lama. Jadi kesan suram dan filosofisnya sangat kerasa di versi original ini. So, buat kalian yang pengen nyantai sambil nonton orang jalan-jalan dari satu kota ke kota lain, maka Kino no Tabi bakalan jadi tontonan yang menarik. Dan rekomendasi terakhir yang akan gue berikan adalah Summer Wars. Kalau kalian suka anime yang mengambil tema game atau dunia virtual, coba nonton Summer Wars. Walaupun anime lama, tapi gambar dan ceritanya cukup bagus. Gue lupa nonton anime ini di mana, kayaknya dulu gue nonton di Animax. Nah, ini adalah anime movie, jadi pas banget buat kalian yang pengen nonton anime dan langsung kelar. Tapi ya bisa dibilang gue rada-rada lupa sih ceritanya seperti apa, tapi intinya tentang dunia virtual dan game lah. So, itu tadi beberapa rekomendasi anime yang bisa gue berikan. Gue ucapkan terima kasih banyak untuk Bang Zakir yang udah nyawer cukup banyak demi konten ini. Gue juga sekaligus minta maaf kalau ternyata ada rekomendasi gue yang gak sesuai harapan, dan gue juga minta maaf karena konten ini jadinya cukup lama. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.
Sebelum masuk Saweria, gue ucapkan terima kasih banyak untuk para petualang Adamantite di bulan ini, yaitu sang Adamantite pertama, El Nino Savelli, Our Lord Nigredo Fan, dan sang loyalis Fiery J. Yo, waktunya Saweria, ada dari titik 2 buat Jajan Sensei, thank you. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.